Yang pertama adalah tradisi kehamilan. Ada salah satu tradisi yang disebut Nimang Bunting. Nimang Bunting adalah salah satu adat mengenai kehamilan yang ada di daerah kami. Nimang artinya suatu kedekatan batin antara ibu dan janin, dan bunting berarti telah terbentuknya seorang manusia dalam rahim ibu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendoakan kehamilan yang telah berusia 7 bulan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan. Nimang Bunting dilaksanakan hanya untuk kehamilan anak pertama. Diharapkan dari kegiatan ini sang ibu dan anak mendapatkan kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan terhindar dari roh-roh halus. Hingga saat ini melahirkan tiba. Ibu hamil dianjurkan memakai penangkal makhluk halus seperti mulai, jerangau, dirukam, kulit bawang putih, dan bawang merah, serta garam. Yang kedua, tradisi persalinan. Biasanya, jika ada ibu yang melahirkan, ibu tersebut harus meminum ramuan-ramuan pelancar supaya menambah darah. Selain menambah darah, ramuan jamu juga bisa melancarkan peredaran darah. Ada pula, jika ada ibu melahirkan, maka orang tua dari suami akan mengantarkan atau memberikan cupu-cupu kecil kepada istri dari anaknya sebagai bentuk kegembiraan yang disertai dengan beberapa lembar kain. Yang ketiga adalah bayi baru lahir. Salah satu tradisi pada saat bayi baru lahir, yaitu bayi tersebut akan dimandikan, lalu bayi akan diazankan oleh ayahnya. Kemudian diberi ASI pertama dari sang ibu. Lalu ari-ari bayi dikubur oleh sang ayah. Mengubur ari-ari letaknya berada di bawah dekat pohon pisang. Kemudian diberi pagar bambu dan penerangan lampu, minyak selama 35 hari. Kata orang zaman dulu, apabila ingin tali pusar cepat kering dan cepat lepas, diberi kunyit. Setelah 1 minggu lepas tali pusar bayi tersebut dimandikan, disebut mandi kembang atau turun mandi. Selanjutnya yang keempat yaitu ibu nipas. Budaya di daerah kami, jika ada ibu nipas, seorang ibu tersebut harus meminum jamu. Tujuannya agar menjaga kualitas ASI. Ibu yang sedang menjalani masa nifas harus berdiam di rumah selama 40 hari setelah melahirkan. Fakta atau mitosnya ini menurut orang tua zaman dulu sebab proses pemulihan setelah melahirkan biasanya sekitar 40 hari setelah persalinan. Kelima adalah laktasi. Laktasi adalah proses keseluruhan memproduksi ASI hingga proses bayi menghisap dan menelan ASI. Masa laktasi bertujuan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi berumur 2 tahun secara baik dan benar, serta meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi tersebut. Biasanya agar ASI lancar, ibu dianjurkan untuk makanan yang sehat, istirahat cukup, hindari stres, dan melakukan pijat laktasi pada payudara ibu. Yang keenam, neonatus. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 4 minggu, 0 sampai 28 hari. Periode neonatal adalah periode yang paling rentan terhadap infeksi karena imunitas bayi yang masih imatur dan bayi sedang menyempurnakan penyesuaian fisiologis yang dibutuhkan pada kehidupan ekstrauterin. Pada kehidupan intrauterin, bayi sepenuhnya mendapat perlindungan dari ibu. Bayi memperoleh antibodi melalui plasenta yang menghubungkan tubuh bayi dengan tubuh ibu. Antibodi ini sangat penting untuk menjaga janin dalam kandungan agar tidak terkena infeksi dan berbagai komplikasi yang membahayakan kesehatannya, dan tidak ada adat di daerah tempat tinggal saya. 7 adalah bayi. Bayi umur 40 hari sudah dianjurkan untuk imunisasi dan pemandiannya dikasih benda asing seperti pena dan kerang. Dan akikah, apabila anak yang dilahirkan laki-laki, pihak orang tua biasanya akan menyembelih 2 ekor kambing. Jika anak yang dilahirkan perempuan, maka orang tua akan menyembelih 1 ekor kambing. Selanjutnya yang ke-8 yaitu balita. Salah satu tradisi pada balita biasanya kepercayaan masyarakat terhadap anak. Jika anak mengalami tumbuh gigi terlebih dahulu, maka kemungkinan untuk berjalannya lambat. Begitu pula sebaliknya, jika anak berjalan terlebih dahulu, maka kemungkinan untuk tumbuh giginya cepat. 9 adalah KB. KB atau keluarga bencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Wanita sebelum menikah dianjurkan untuk melakukan suntik tetanus untuk mencegah adanya infeksi tetanus pada kelamin
baik saat mengandung pertama maupun saat melahirkan. Wanita sebelum menikah dianjurkan untuk suntik KB agar mencegah adanya anak dalam jarak dekat.